Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah birahmatika ya arhamar rahimin. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita baca hendaknya selalu tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita pun digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukilkan di dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih di dalam sahihnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis dari Salamah bin Aqwa'. Salamah bin Aqwa' ini sahabat Nabi yang luka daripada tangannya ketika perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan orang kafir. Terluka daripada tangan Salamah bin Aqwa', besar sekali. Darah mengalir terus-menerus tanpa henti. Dulu pengobatan mana secanggih hari ini? Tidak ada jahit menjahit, tidak ada. Jadi dulu ketika tangan tadi itu luka besar, atau setiap ada luka yang begitu besar sekali, para sahabat Nabi SAW dengan mengobatinya dengan dua cara. Pertama, bil habli, dengan diikat. Diikat sekuat tenaga. Darah berhenti, berarti dia selamat. Yang kedua, ketika besar yang sudah menganga itu tak bisa diikat, dengan cara meminum atau memakan sebuah ramu-ramuan. Atau kalau kita tengok di dalam kitab Tajul Muluk itu, memakan daripada sebuah tanaman atau rumput ada sejenisnya. Ketika dimakan langsung kering. Dalam arti kata darah berhenti. Itu cara pengobatan dulu. Ya, tidak seperti kita hari ini yang dengan benangnya, kemudian benang itu menjadi daging dan dia pun sehat kering-kering. Itu hari ini. Jadi tangan Salamah bin Aqwa' besar sekali, karena Salamah bin Aqwa' ini sudah menjadi target daripada musuh. Ketika akan dibunuh, pas pedang tadi sampai ke leher daripada Salamah bin Aqwa', Salamah pun mengelak dan diangkatnya dan dibantunya dengan tangannya. Akhirnya tangan tadilah tertoreh oleh pedang daripada pedang musuh. Besar menganga. Dicoba diikat, tetap darah keluar. Diminum, dimakan daripada jenis tumbuh-tumbuhan yang untuk mengeringkan luka, jadi tak bisa. Luka tetap mengeluarkan darah. Akhirnya Salamah bin Aqwa' cepat mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salamah bin Aqwa' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi ishfini. Ya Rasulullah, tolong obati aku ya Rasulullah. Tanganku luka yang begitu besar ya Rasulullah. Bagaimana cara untuk nak mengobatinya ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi tangan Salamah bin Aqwa'. Diludahi tangan Salamah bin Aqwa' dan Nabi usap. Ketika itu juga langsung tangan Salamah bin Aqwa' sembuh. Itu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Aqwa' itulah orang yang pertama kali diludahi tangannya yang sedang luka oleh Nabi SAW, dan tangannya pun kembali sehat seperti biasa. Salamah inilah yang mendengarkan hadis
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Kunna julusan 'inda Rasulillah. Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat biasa duduk dengan Nabi. Itu tawadhu'nya Nabi. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Dalam rawi terakhir Barzanji, syadidal haya'i wat tawadhu', yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu fi khidmatihi ahlihi bisiratis sariyah. Di sana disebutkan wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi cinta kepada fakir, Nabi cinta kepada orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, Nabi duduk bersama mereka. Wa ya'udu mardahum, dan Nabi menjenguk mereka sakit. Jadi Nabi SAW tidak lihat orang yang teman duduk kami, Nabi nak kayakah orangnya, orang miskinkah dia, Nabi tetap duduk bersamanya. Begitu juga yang mengundang Nabi walimah, orang kayakah dia, orang berpangkatkah dia, punya jabatan atau tidak, Nabi tetap datang kepada walimah dia. Itu tawadhu'nya Rasulullah. Kata Salamah bin Aqwa, kunna julusan 'inda Rasulillah. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama para sahabat. Itu tabiat dan akhlaknya Rasulullah. Jadi Nabi tidak membedakan teman duduk orang kaya kah, orang terpandang, tidak, siapa saja, Nabi tetap mau duduk dengan dia. Fa'utiya bil jinazah, dan datanglah jenazah. Nabi duduk di masjid, datang jenazah. Fasalla 'alaiha, kemudian Nabi diminta para sahabat untuk ikut mensolati jenazah ini. Faqala, Nabi bertanya, hal lahu dainun? Apakah jenazah ini punya hutang? Kata Rasulullah. Kata sahabat, la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi pun mensolati jenazah ini. Kemudian setelah selesai salat jenazah, Nabi duduk dengan para sahabat kembali. Dan wa utiya bil jenazah, datang lagi jenazah kali yang kedua. Ini riwayat Salamah bin Aqwa ini. Jadi hadis ini sahih di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Kali yang kedua jenazah ini datang lagi jenazah kali yang kedua. Nabi akan mensolati jenazah ini. Nabi lagi bertanya kepada sahabat, hal lahu dain? Apakah jenazah ini punya hutang? Kata sahabat, na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia punya hutang. Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum, salatkanlah jenazah ini sahibikum, daripada sahabat-sahabat kamu. Maksudnya yang salat jenazah ini kalian-kalian ajalah, kata Rasulullah. Kalian ini maksudnya keluarga sajalah, kata Nabi. Nabi tak mensalatkan, Nabi tak ikut mensalati jenazah ini. Thumma qama Aba Qatadata, berdirilah Aba Qatadah. Apa kata Aba Qatadah? Alayya dainuhu ya Rasulullah. Aku, alayya, di atasku, kewajibanku di atas hutang jenazah ini ya Rasulullah. Maksud Abi Qatadah, aku yang menanggung hutangnya ya Rasulullah. Kemudian Nabi ikut mensolati jenazah ini. Ini dalil hadis bahwa hutang mesti harus dibayar. Hutang wajib dibayar. Sehingga boleh kita tidak mensolati daripada jenazah yang apabila dia masih berhutang. Bukan berarti fardu kifayahnya tidak kita tegakkan, fardu kifayahnya tetap ditegakkan. Tapi siapa yang melakukan fardu kifayahnya? Ahluhu, keluarganya saja. Nah ini, keluarganya saja. Ini Nabi mengajarkan, bukan berarti Nabi ini tak elok perangainya. Bukan berarti Nabi melarang kita untuk tidak mensalatkan jenazah yang masih ada hutang. Tidak. Nabi memberikan pelajaran kepada sahabat dan umatnya bahwa apabila kita berhutang sebelum kita mati, cepatlah lunaskan hutang ini. Selesaikan hutang kita. Karena pelajaran bahwa dianggap serius hutang itu. Jangan kita anggap sepele dia. Bayangkan Nabi tak ingin mensalatkan. Dalam arti kata Nabi tak mau mendoakan. Cukuplah kalian saja mendoakan, kalian saja yang mensalatkannya. Itu dalil pertama. Maka oleh karena itu, menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada 3 jenis manusia berhutang di dunia ini. Pertama, lahu dainun wa niyyatun yu'addiha. Pertama, orang yang memiliki hutang dan ada niat untuk membayarnya. Nyebuh hutang, tapi niat untuk melunasi ada. Nah, ini golongan pertama nih. Ada golongan yang kedua, lahud dain. Dia punya hutang tapi tak ada niat untuk membayar atau melunasinya. Ada apa?
Dia punya hutang umpama 10 juta. Niatnya tak ada untuk melunasi, dibayar saja 3 juta, setelah itu banyak buat alasan lagi. Ada tipe manusia seperti ini nih. Kan? Belum lagi sudah banyak. Ini tipe manusia. Ini Imam Ibnu Hajar nih. Imam Ibnu Hajar yang mendefinisikan. Dia tak ada niat sama sekali. Orang yang tak ada niat yang seperti ini, jangankan kita, keluarganya pun lebih elok tak usah mensalatinya. Karena ada niat daripada niat maksiat. Punya niat maksiat, kan maksiat itu. Selama-lamanya bagaimana dengan amalan solehnya sedangkan dia masih memiliki hutang? Nabi tak mau mendoakan. Ada tipe yang ketiga menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahuddain, orang ini punya hutang tapi la ya'rif, tidak mengetahui dia apakah hutang ini bisa dia bayar atau tidak. Ya, ini bukan karena kesengajaan ini. Imam mungkin dengan dia orang yang fakir, mungkin dia orang yang miskin. Nah, ini orang yang tipe yang ketiga. Dia tak tahu apakah dia mampu untuk membayar atau tidak. Tapi memang bukan karena sengajanya. Berbeda dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi dia mampu tapi niat untuk melunasi itu tidak ada. Maka oleh karena itu di hadis Nabi SAW ini diajarkan agar kita harus melunasi hutang sebelum kita meninggal dunia. Dan kalau kita sudah meninggal dunia tak mampu untuk membayar hutang, dibolehkan bagi orang untuk menanggung daripada hutang kita. Nah, ini salah satu cara metode dakwah ibadah yang besar juga pahalanya Pak, yaitu membayarkan hutang orang. Ini sunnah ini. Tapi hutang yang dibayarkan ini hutang wajib. Hutang beras, hutang minyak, hutang gula, hutang lado, hutang segala macam yang kewajiban dia. Ini sunnah hukumnya ini. Datang kita ke kedai, sampaikan ke orang kedai, ada enggak orang-orang yang berhutang di sini? Ada. Siapa? Si Fulan. Rupa si Fulan itu tetangga kita. Tengok apa hutangnya. Tengok hutang beras, hutang berapa? 5 juta. Dan 5 juta ya. Jadi kami tak bayarkan lagi, kami tak kasih dia lagi hutang Ustaz. Kenapa? Takkan mungkin dia bisa membayar yang 5 juta ini, maka kami berhenti memberi dia hutang. Kita orang yang mampu, alhamdulillah Allah takdirkan harta yang banyak. Allah takdirkan pula zakat kita ada, ambil uang kita, tutup yang 5 juta. Itu pahalanya sangat besar sekali. Abi Qatadah mempraktekkan. La alayya dainuhu ya Rasulullah. Lunasi. Ini saya lunasi hutangnya. Tapi ingat, tidak dibolehkan kita dalam kacamata syariat untuk memberitahu kepada orang yang berhutang tadi. Jangan kita sebutkan ke dia, itu hutang awak yang di kedai itu dah saya lunasi. Nah, dalam syariat tidak ada gunanya kita menyebutkan kepada dia. Kenapa? Bahaya justru kalau kita sebutkan. Dikhawatirkan nanti berhutang lagi dia. Ada apa berhutang aja lah ke kedai itu, Pak Haji itu membayarnya katanya. Semakin enak, ini orang fakir yang tak bersyukur nanti. Itu bahaya. Jadi bagaimana nanti kita tahunya Ustaz? Dikhawatirkan nanti pedagang ni main 2 kaki pula dia. Ke Pak Haji kau diminta pula, kau orang kau ditagih pula. Maka dibolehkan kita untuk menyampaikan kepada satu orang saja. Orang yang mungkin kita dekat, orang yang mungkin kita percayai, untuk mengawasi daripada pekerjaan orang ini. Maka boleh ada pengawas dalam masalah hal hutang piutang itu. Nah, ini maka boleh tidak, tapi hutang di sana dalam kacamata syariat hutang wajib, tak boleh hutang haram. Apa hutang haram Ustaz? Untuk memperkaya dia. Dia berhutang karena membeli mobil mewah, dia berhutang memperbagus rumahnya. Ini tak lagi nih, tak boleh, tidak dianjurkan kita membantu. Maka yang bantu adalah hutang wajib. Maka tengok hutang dia, apa hutangnya? Minyak, cabai, garam, gula, beras, itu kita bayarkan. Tapi kalau ada di situ hutang rokok, enggak usah kita bayarkan lagi. Pisahkan dia. Karena enggak pahala kita bayarkan, dosa malah yang dapat di gitu, enggak usah. Oleh karena itu hadis ini jelas bahwa ini jarang nih kita amalkan. Kalau orang-orang di Arab yang saya ketahui banyak yang membantu orang dalam masalah hal hutang piutang ini. Boleh kita praktekkan bapak-bapak yang memiliki penghasilan berlebih, yang memiliki zakat yang lumayan banyak, boleh. Pasti ada itu Pak, di keliling kita. Mungkin kehidupan kita ini kan berbeda-beda ekonomi kita Pak. Coba datangi kedai itu, siapa yang berhutang di sini, coba jangan-jangan tetangga kita atau orang yang tinggal di belakang rumah kita rupanya berhutang di kedai itu. Anaknya yang lapar mungkin di malam hari, mereka yang tak makan, kemudian dia berhutang beras. Kita karena memberikan, kalau kita berikan uang kepada dia, lain nanti yang dia bayarkan. Boleh lebih afdal datangi kedai, saya lunasi hutang dia.
Terus boleh juga kita bisikkan ke orang kedai, tak apalah kasih dia hutang nanti lagi kalau dia berhutang kembali. Tapi jangan dibilang, ini tak tanggungnya nanti orang kedai ambil aja lah Pak tu nanggungnya katanya. Dia ingin ingin melakukan, ingin melariskan kedai dia. Ini juga tak dibenarkan dalam Islam. Boleh Pak praktekkan ini. Saya perhatikan di lingkungan kita jarang kita melakukan ini. Yang paling afdal lakukan ini tu di dalam bulan Ramadan Pak. Dalam bulan Ramadan mungkin ada daripada jiran tetangga kita yang tak ada yang akan ia makan dalam berbuka, tidak ada yang akan ia makan dalam sahur. Sampaikan ke orang kedai, nanti kalau si fulan tu berhutang beras, si fulan tu nanti berhutang minyak, berhutang cabai, berhutang gula, tolong engkau berikan dan itu buat atas nama bun saya. Itu paling afdal sedekah yang seperti itu. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi. Abi Qatadah mengajarkan kepada para sahabat di hadapan Nabi, alayya dainuhu ya Rasulullah, aku yang menanggung hutangnya ya Rasulullah. Tapi hutang di sini catat, hutang yang taat atau hutang wajib, bukan hutang maksiat. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.